Bismillahirrahmanirrahim. Kita pelajari untuk materi berikutnya tentang kooperatif versus kolaboratif. Jadi apa bedanya kooperatif sama kolaboratif dalam pembelajaran? Nah, kita lihat dulu untuk pengenalan. Sebenarnya istilah kooperatif ya, atau dalam bahasa Indonesianya kerjasama, ini dalam pembelajaran ini masih dianggap sama dengan kolaborasi. Nah, tidak sedikit yang mengerti bahwa dua hal itu, yaitu kerjasama sama kolaborasi itu sebenarnya berbeda. Nah, namun ya, ada kalanya mereka tahu ya, jadi Bapak Ibu guru yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan sebenarnya tahu berbeda, bahwa kerjasama dan kolaborasi itu sesuatu yang berbeda. Hanya saja tidak tahu apa sih perbedaannya. Nah, di dalam penjelasan ini nantinya insya Allah nanti akan kita jelaskan apa perbedaan antara kolaborasi dengan kerjasama. Nah, sebenarnya maknanya sama ya kalau kedua kata ini berkesendirian. Jadi kalau misalnya dalam sebuah artikel atau dalam sebuah tulisan di situ memunculkan tentang kolaborasi, itu bisa diartikan ya kolaborasi ya sama dengan kerjasama. Begitu juga ketika dalam tulisan itu menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif, itu juga bisa dimaknai dua-duanya. Ini bisa kolaborasi, bisa kooperatif. Nah, namun kalau istilah kolaborasi ini ya, atau kolaboratif dengan kerjasama atau kooperatif itu ada dalam sebuah tulisan, berarti adalah sesuatu yang berbeda. Artinya penulis itu menginginkan dua hal itu adalah sesuatu yang berbeda. Tuh. Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa memang ketika sudah dituliskan tentang kolaborasi ya memang maknanya adalah kolaborasi. Nah, jika dikaitkan dengan pembelajaran di kelas, ya, istilah kooperatif atau kerjasama dan juga kolaborasi ini memiliki kesamaan. Ya, kesamaannya apa? Yaitu termasuk pembelajaran berkelompok. Ini kalau kita konteks dalam pembelajaran ya. Jadi istilah kolaborasi sama kooperatif dalam penjelasan ini adalah dikaitkan dalam masalah pembelajaran. Jadi sama-sama pembelajaran berkelompok. Nah, sekarang kita lihat apa sih perbedaannya. Nah, yang pertama dari sisi pembagian tugas. Nah, kalau kooperatif, ini siswa menyelesaikan tugas sendiri-sendiri sesuai dengan pembagian tugas dalam kelompok tersebut. Nah, kalau kolaborasi gimana? Nah, siswa menyelesaikan tugas secara bersama. Artinya apa? Ketika dibagi tugas dalam kelompok, nah kalau yang kooperatif, itu siswa mengerjakannya sendiri-sendiri. Jadi misal dalam satu tugas itu ada yang tugasnya A, tugasnya B, tugasnya C, tugasnya D. Tapi dalam satu kelompok. Jadi mengerjakannya tugas secara sendiri-sendiri. Tapi kalau kolaborasi tidak. Jadi kalau kolaborasi diberi tugas, semuanya menyelesaikan tugas itu tanpa adanya pembagian tugas. Jadi sama-sama diselesaikan. Itu namanya kolaborasi. Nah, misalnya kalau dalam pembelajaran STEM begitu, ya, misalnya dalam pembuatan menara. Jadi bagaimana membuat menara yang berisi, yang mana tantangannya adalah menara tadi kalau dikasih tampungan air, dia nggak roboh. Nah, bagaimana inilah? Di situ kooperatif terlihat sekali. Ya, si A mungkin menggambar dulu, si B langsung mendesain ininya apa, nanti kira-kira apa sih apa itu namanya, bambu-bambunya ya. Jadi bambu-bambunya atau tusuk satenya tadi nanti mau didesain seperti apa. Kemudian ada yang tugasnya ngelem, ada yang tugasnya nanti naleni itu menuliskan dalam tali.
Nah, tapi kolaborasi tidak. Kalau kolaborasi, ya dia bersama-sama menyelesaikannya itu. Jadi tidak ada semacam pembagian tugas. Nah, kemudian yang kedua dari sisi tanggung jawab tugas. Kalau kooperatif, ini siswa bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugasnya. Jelas sekali karena tadi dalam kerjasama atau kooperatif ini masing-masing siswa mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri. Tapi kalau kolaborasi, tidak ada pembagian tugas di dalam menyelesaikannya. Artinya apa? Semuanya bertanggung jawab. Karena nggak ada pembagian tugas. Tapi kalau kooperatif, ini kamu yang kerja ini, kamu yang kerja ini, jadi masing-masing punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sendiri. Nah, sekarang kita lihat dari sisi berbagi ide atau gagasan. Nah, kalau kooperatif, ini pertukaran atau masukan ide atau gagasan dalam menyelesaikan suatu tugas relatif sedikit. Kenapa? Karena masing-masing mengerjakan sesuai dengan tanggung jawabnya saja. Dia selesaikan sendiri, begitu ya. Sana selesaikan diri, barulah nanti kalau sudah selesai semua, barulah menjadi penyelesaian tugas bersama. Nah, dari sini menunjukkan bahwa kurangnya ya, jadi atau relatif sedikit relatif sedikit dalam ini berbagi ide atau gagasan. Ya, beda dengan kolaborasi. Kalau kolaborasi, satu masalah dikerjakan bersama-sama sehingga saling tercurah, terbangun ya ide gagasan tadi, sehingga lebih banyak, lebih kompleks. Nah, kenapa? Karena diselesaikan secara kolektif. Satu tugas diselesaikan semuanya begitu. Nah, si A berpendapat ini, si B berpendapat ini, si C berpendapat ini, itu namanya kolaborasi. Tapi kalau kooperatif sekali lagi tidak ya. Jadi mereka menyelesaikan tugas sendiri-sendiri. Sehingga berbagi ide atau gagasan itu sangat sedikit. Bisa jadi si A, dia diam mengerjakan tugasnya. Si B, dia mengalami kesulitan. Kemudian tanya si C. Atau tanya si A, atau tanya si D. Tetapi kalau dalam kolaborasi tidak, ya semuanya saling berbagi ide, berbagi gagasan gitu. Nah, sekarang dari sisi keutuhan tugas. Dalam kooperatif ini tugas yang diberikan dipecah-pecah, lalu diselesaikan oleh masing-masing siswa di dalam kelompok tersebut. Nah, jadi dengan pembagian tugas. Jadi ada satu tugas, namun nanti oleh misalnya dalam kelompok itu ada leadernya, ada pemimpinnya, kemudian membagi menjadi beberapa personil ya. Jadi kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini, kamu selesaikan ini, kamu selesaikan ini. Tetapi kalau kolaborasi tidak ya. Jadi tugasnya tetap utuh, dikerjakan secara bersama-sama. Nah, jadi ini bedanya ya. Jadi tugasnya tadi nggak dipecah-pecah ya. Apa yang tidak dipecah-pecah adalah kolaborasi. Tapi kalau kooperatif ini tidak. Jadi dipecah-pecah begitu. Nah, kemudian kita lihat dari sisi fokus tugas. Nah, dalam kooperatif, fokus pada pembagian tugas individu yang diberikan. Meski demikian, siswa dapat bertanya tentang tugasnya kepada siswa yang lain di dalam kelompoknya. Jadi, siswa ini ya, dia fokus ya terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Jadi misalnya ada satu tugas karena bisa dipecah-pecah ya. Kemudian siswa tadi karena dia mendapat tugas, dia harus fokus ya terhadap tugas yang diberikan oleh padanya atau diberikan kepadanya. Meski demikian dia bisa bertanya ya kepada temannya dalam satu kelompok tadi. Dia tanya ini gimana sih menyelesaikannya? Nah, itu bisa. Tapi dia harus fokus ya pada tugas yang sudah diberikan. Nah, bedanya dengan kolaborasi tidak. Kalau kolaborasi itu fokus pada tugas utuhnya. Jadi semuanya dalam tugas setelah tugas diberikan, mereka semuanya fokus pada tugas yang besar tadi. Nah, karena tidak ada pembagian tugas.
Jadi sekali lagi dalam fokus tugas ini, dalam perbedaan sisi fokus tugas ini, masing-masing siswa kalau kooperatif fokus pada tugas yang sudah diberikan kepadanya. Nah, kalau kolaborasi tidak, semuanya kolektif, kolegial. Jadi semuanya ini mempunyai kefokusan bersama. Nah, sekarang pembagian siswa. Nah, bagaimana dalam pendistribusian siswa di dalam kelompok, ya, dalam kooperatif, ini siswa dalam kelompok memiliki kemampuan yang beragam. Itu bervariasi. Jadi ada kelompok, misalnya dalam satu kelompok dibagi menjadi 4 orang, ada yang kemampuan rendah, ada yang kemampuan sedang, ada yang kemampuan tinggi. Atau misalnya perlu intervensi khusus, ya, kemudian dasar, sakap, atau mahir. Nah, dibagi seperti itu ada di dalam satu kelompok tadi, jadi kooperatif. Sehingga nanti tugas yang diberikan oleh guru tadi, dia harus bisa mengakomodir dari masing-masing siswanya. Jadi ketika seorang guru memberikan tugas dalam kelompok tersebut, maka siswa yang mahir ini nanti pembagiannya yang ini. Nah, kemudian yang sedang yang ini, ya, kemudian yang perlu intervensi khusus yang ini. Nah, ini harus diperhatikan oleh seorang guru, ya. Jadi kalau dalam kelompok yang beragam kemampuan, itu nanti kalau menggunakan pembelajaran kooperatif harus memperhatikan dari sisi itu. Jadi pemecahan tugas-tugas tadi itu mengakomodir semua. Jadi tidak boleh ini bisa tidak bisa diselesaikan oleh siswa yang memiliki kemampuan perlu intervensi khusus. Nah, ini silahkan diperhatikan. Nah, beda dengan kolaborasi. Nah, dalam kolaborasi ini bagaimana dalam satu kelompok ini diusahakan ini memiliki kemampuan yang serupa. Nah, jadi yang seragam begitu. Jadi sama kemampuannya. Kenapa? Karena biar supaya terjadi ini berbagi ide itu sama. Jadi saling, yang satunya tidak merasa minder, wah dia pinter. Nah, sehingga dia hanya sebagai pendengar. Wah dia memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, sehingga yang memiliki kemampuan intelektual yang rendah dia merasa terkucilkan karena dia tidak bisa melakukan pendapat, jadi tidak bisa memberikan pendapat. Ini kalau kolaborasi tidak boleh seperti itu. Makanya diusahakan dalam satu kelompok itu kemampuannya seragam, sehingga nanti di dalam pemberian tugas, ya, seorang guru memberikan tugas disesuaikan dengan ini kemampuannya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan yang ada dalam kelompok itu. Misalnya dalam satu kelompok itu mahir semua, berarti nanti tugasnya juga disesuaikan. Ternyata dalam satu kelompok itu adalah perlu intervensi khusus atau kemampuannya dasar semua, sehingga nanti pemberiannya juga disesuaikan dengan kemampuan yang ada di dalam kelompok tersebut. Nah, ini sangat cocok sekali dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian bagaimana penghargaan sikap? Di dalam kooperatif, ya, karena tadi dibagi tugasnya, maka sikap yang muncul di dalam pembelajaran kooperatif di sini adalah saling menghargai. Nah, kenapa? Karena setiap dalam satu kelompok tadi beragam kemampuannya, sehingga dibutuhkan sikap saling menghargai. Oh, ternyata saya membutuhkan teman yang kemampuan akademiknya kurang. Kenapa? Karena ternyata dia bisa kemampuan ini. Nah, itu yang diharapkan dalam satu kelompok tadi. Nah, jadi sikap saling menghargai. Nah, dalam kolaborasi, sikap apa yang sangat menonjol, ya, yang dibutuhkan di dalam kolaborasi ini adalah sikap saling mempercayai atau menerima pendapat siswa lain tanpa merasa dirinya lebih baik. Kenapa? Karena kemampuannya sama. Dengan kemampuan sama tersebut, sehingga dibutuhkan sikap menerima, jadi menerima pendapat siswa yang lain tanpa merasa dirinya lebih baik. Jadi dia bagaimana dalam kolaborasi ini harus ditumbuhkan ini sikap mempercayai, ya, sikap menerima, ya, pendapat dari siswa yang lain. Jadi tidak merasa dirinya wah dia paling pinter. Nah, beda kalau dalam satu kelompok tadi kemampuannya beragam. Nah, ini
sangat sulit ya sikap saling mempercayai atau menerima pendapat tadi. Kenapa? Karena kalau dia mahir, dia mampu mengerjakan soal dengan cepat begitu, sehingga mempercayai atau menerima pendapat siswa yang kemampuannya agak kurang begitu akan sulit. Nah, beda dengan kolaborasi. Kalau kolaborasi ya, soalnya diberikan sulit, kemampuannya mahir, sehingga disitulah terjadi apa? Berbagi ide. Jadi berbagi idenya sangat banyak. Kemampuannya sama semua. Jadi tidak ada yang merasa lebih tinggi. Nah, sehingga dia paham, oh ternyata teman saya itu adalah dalam sisi ini dia punya kelebihan. Nah, jadi dia akhirnya merasa apa? Dirinya tidak lebih baik. Ternyata ada yang kurang begitu. Saya kurang teliti. Siswa teman saya dia telitinya baik. Nah, terlihat sekali ya, sehingga dalam kolaborasi sangat tepat begitu. Nah, sekarang orientasi pembelajaran. Dalam kooperatif ini menekankan pada produk akhir. Jadi, kenapa menekankan pada produk akhir? Karena di dalam pembelajaran kooperatif tadi itu lebih banyak pembagian tugas. Nah, sehingga tugas produk akhirnya itulah yang akan menjadi orientasi di dalam kita pemberian pembelajarannya, atau misalnya dalam asesmennya adalah kita tekankan pada produk akhirnya. Contoh misalnya dalam menerapkan pembuatan tape misalnya, membuat tape kan dibagi-bagi, ya. Kamu yang menyiapkan bahan bakunya, kamu yang menyiapkan nanti misalnya tempatnya untuk untuk menunggunya, jadi waktu tunggunya, kamu yang menyiapkan ini dan seterusnya. Nah, tapi nanti dihasilkan produk akhir yang akan dinilai. Beda dengan kolaborasi. Kalau kolaborasi penekanannya adalah pada proses. Jadi proses diskusinya di situ. Jadi ketika misalnya diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, maka proses yang ada di dalam kelompok tersebut saling berbagi ide, mempercayai dan seterusnya itu adalah menjadi penekanan. Nah, jadi orientasi pembelajarannya seperti itu. Nah, ini adalah penekanan ya, bukan berarti tidak boleh menekankan pada menilai pada proses begitu, bukan seperti itu, hanya ini penekanan saja. Nah, sekarang dari penilaian. Dalam pembelajaran kooperatif ini menilai sejauh mana siswa menyelesaikan tugas yang diberikan dalam kelompoknya. Nah, jadi ketika sudah dibagi, oh ini ternyata dalam kelompok tadi si A tugasnya ini, si B tugasnya ini, si C tugasnya ini, si D tugasnya ini. Lah, guru di dalam memberikan asesmen disesuaikan dengan tugasnya. Apakah siswa tadi bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik atau tidak. Nah, bagaimana dengan kolaborasi? Karena kolaborasi tadi tidak ada pembagian tugas, tugasnya masih tetap utuh, sehingga yang dinilai adalah sejauh mana siswa tadi bisa saling ya berbagi ide, kemudian bisa menerima pendapat, ya bisa menghargai gagasan ya orang lain dalam kelompoknya tersebut. Ini misalnya dalam sebuah diskusi. Nah, jadi penilaiannya seperti itu. Jadi kolaborasi penekanannya adalah kemampuan siswa di dalam ini sering memberikan masukan, sering memberikan ide, kemudian dia juga menghargai pendapat orang lain, dia menerima begitu. Nah, beda dengan kooperatif, sekali lagi kalau kooperatif tadi karena ada pembagian tugas, maka yang dilihat bukan sejauh mana mereka saling berbagi ide, tidak, tetapi sejauh mana siswa-siswa tadi bisa menyelesaikan tugas yang sudah dibagi oleh leadernya, oleh ketuanya. Ya, baik, kita lihat bedanya kooperatif dengan kolaborasi. Ya, jadi ini kita lihat misalnya ini tugas begitu ya. Ini tugas. Nah, kita lihat ternyata dipecah-pecah ini ya. Ini misalnya siswa A, siswa B, siswa C, dan siswa D. Jadi mereka saling mengerjakan tugas sesuai dengan tugasnya sendiri. Si A apa, si B apa, si C apa, si D apa. Jadi tersendiri begitu. Tetapi intinya apa? Dia menyelesaikan tugas secara bersama.
Nah, beda dengan kolaborasi. Kalau kolaborasi adalah apa? Ini satu tugas, jadi tugasnya besar seperti ini dan mereka ini saling berbagi ide. Misalnya ini si A, si B, ya, si C, D, dan E misalnya saja ya. Si A dia berbagi ide dengan si E, dia juga berbagi ide dengan si B, si A juga berbagi ide dengan C. Jadi semuanya saling berbagi ide. Untuk apa? Untuk menyelesaikan sebuah masalah yang diberikan. Nah, sekarang bagaimana implikasi dalam pembelajarannya? Ya, jadi dalam terkait pembagian siswanya dalam satu kelompok ini beragam ya. Jadi kalau kooperatif ya, kerjasama ini beragam. Si A, si B, si C, si D itu memiliki kemampuan beragam sehingga tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru semestinya adalah yang bisa membagi seperti itu. Beda dengan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini kemampuannya adalah seimbang dalam kelompok tersebut. Kenapa dipilih seimbang kemampuannya? Karena supaya bisa saling berbagi ide. Jadi tidak merasa dirinya menonjol begitu. Jadi sehingga saling ide itu muncul. Nah, beda kalau dalam satu kelompok tadi ada yang sangat menonjol. Nah, ketika sangat menonjol itulah yang menjadikan teman-teman yang lain ketika akan berbagi ide takut. Jangan-jangan ide saya salah begitu. Nah, ketika Bapak Ibu ingin menerapkan pembelajaran kolaborasi, sebuah masalah diberikan tapi dipecahkan bersama, maka pilihlah kemampuan siswa yang seimbang atau setara. Nah, sekarang bagaimana dengan kompleksitas tugas? Nah, kompleksitas tugas dalam kooperatif ini ditekankan pada produk akhir. Di contoh pembuatan barang tertentu, nah ini sangat mudah ya di dalam pembelajaran kooperatif karena mereka saling berbagi tugas. Contoh misalnya dalam memasak begitu kan, memasak kan dibagi tugas ya. Satunya ada yang bawa ceret, yang satunya bawa begitu, satunya yang masak, satunya yang meracik bumbu dan seterusnya. Nah, beda dengan kolaborasi. Kalau kolaborasi tadi suatu masalahnya, jadi ada suatu masalah di situ. Nah, kemudian dipecahkan secara bersama. Nah, maka orientasinya adalah orientasi proses bagaimana proses tadi itu benar-benar dipecahkan oleh mereka bersama. Nah, bagaimana dengan peran guru? Nah, peran guru di sini adalah dalam pembelajaran kooperatif atau pembelajaran kerjasama, maka guru di sini dia memantau ya masing-masing siswa di dalam kelompok tersebut. Apakah misalnya si A tadi itu bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kelompoknya, si B bagaimana, si C bagaimana, si D bagaimana. Nah, ini memantau. Jangan sampai nanti si A berhenti di jalan, nggak bisa. Nah, itu guru harus memfasilitasi, harus mendampingi. Nah, ketika kolaborasi, sebaliknya, jadi kalau kolaborasi, tugas tadi itu dilakukan oleh bersama, ya kolektif begitu. Sehingga benar-benar Bapak Guru memperhatikan dari sisi kolektifnya, saling berpendapat dan seterusnya, untuk bisa memecahkan masalah yang diberikan. Terima kasih ya, semoga bermanfaat.